Selamat pagi untuk Bapak dosen, Kakak, Abang, asisten dosen. Perkenalkan kami dari PIR 21 dengan saya Grace Theodora dengan NIM 12 S23043. Dan saya Preti Maria Purba dengan NIM 12S23042. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kode kami di T09 dan nilai yang kami dapatkan 0. Hmm, jadi secara simpelnya ritme yang pertama itu nah ini sama lanjutan dari T08. Yang di print task 1 itu dia ada perintah don't print all detail, dan itu bakal menampilkan ya assignnya juga di sini nanti ada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Terus bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan di suatu asrama, maka dituliskan 0 atau unassign, unsign. Terus di sini eh inilah dia T01-nya. Nanti T02-nya dilanjutkan dijelaskan sama peer saya. Nah, yang pertama kita bakal masuk ke lips. Lips itu kan kita pakai lipsnya yang pertama dom.h dan dom.c. Di sini kan dibuat di dom.h sama di dom.h ini ada if def dom.h ini untuk ke pokoknya nanti ke prosesor si dom.h inilah nanti di pokoknya dia ke prosesor underscore H. Terus nanti masuk ke input gender H. Nanti di sini kita bakal pakai isi gender H juga di dalam si dom.h ini. Barulah kita masuk ke struct dom, di mana nanti kita deklarasi name dengan array 20, terus unsigned short capacity, terus enum gender dengan nama gender, terus unsigned short dengan resident name. Terus nanti kita deklarasi lagi si struct dom, create dom di dalam si dom.h ini dengan parameternya si string name. Itu kenapa pakai pointer karena dia di dalam fungsi, dia nggak bisa pakai array yang kotak gitu. Terus pakai unsigned short capacity, terus enum gender underscore terus gender. Baru kita buat lagi function print dom, di mana itu dia ada parameter struct dom underscore t terus underscore dom. Baru and if masuk kita ke fungsi si dom.c. Nah, di sini kita include lah si dom.h karena tadi udah kita buat si dom.h-nya, kita include dia ke dalam sini. Terus include lagi si string.h sama include string.h. Kenapa pakai string? Karena kita bakal pakai string copy di sini. Terus kita buat struct dom underscore t create dom dengan parameter name, capacity dan gender. Terus kita inisialisasi lagi setelah satu variabel untuk tempat si eh, parameter ini. Ini kita buat struct dom underscore t dom. Jadi kita buatlah string copy dom name. Kenapa buat string copy? Karena kan ini string dia, jadi kita pakai string copy. Berarti dom name name, terus dom capacity di inisialisasi lagi lah sebagai capacity, terus dom gender terus dom resident name kita inisialisasi lagi dengan 0. Terus kita buat return dom. Tadi kan udah ada fungsi void print dom, makanya di sini ada kita buat fungsinya di dalam parameter itu struct dom underscore t dengan dom. Terus kita print f lah si string dari string itu, dan persen ini nanti dia itu si persen sini sebagai dominan, sedangkan ini sebagai integers di dom capacity. Terus if dom gendernya sama dengan 0, maka nanti dia kita print male. Terus kalau else if-nya dom gender sama dengan 1, maka print f-nya female. Terus nanti terakhir baru keluar output si dom resident 6. Ini tadi lah dia yang kayak kalau misalnya 0 jadi unsigned gitu. Selanjutnya kita masuk ke gender. Gender ini kan udah dibuat define indef sama juga tadi, terus di deklarasi lah gender underscore t, yang isinya gender male, terus gender female, true and if. Masuklah kita ke gender dot c, kita include lah si gender dot h, terus kita buat lagi lah processor include studio dot h, processor stlib dot h, dan processor include string dot h.
selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Nah, pada di lips ini ada yang namanya student.c dan student.h. Dari student.h ini kita pakai if and there dan define untuk student underscore h ini untuk memastikan bahwa si student underscore h ini sudah deklarasi atau belum, dan diakhiri dengan and define di mana ini sudah berakhir di deklarasi. Nah, apa yang dideklarasi di dalam student.h ini itu adalah yang pertama struct dari studentnya itu. Nah, struct dari studentnya itu isinya apa? Isi-isi dari data-data mahasiswanya, dari NIM, kemudian nama, tahun, kemudian nama nama si apa, nama asramanya, kemudian gendernya apa, female kah, male kah, kemudian dan juga mengalokasikan struct dormnya di dalam si mahasiswa, dalam data mahasiswanya. Kemudian di student nya ini berisikan tentang yang sudah ada dalam student.h-nya. Nah, dalam student.h-nya tadi kan kita kan ada mendeklarasikan pada sebelumnya di dom.docs itu ada create student. Nah, di sini juga kita membuat create underscore student, fungsi create underscore student. Kemudian di sini isinya ada string copy untuk si NIM, nama, tahun, gender, di mana nanti saat kita menginput data tentang mahasiswanya itu dia jadi pilih-pilih jadi di dalam string copy ini, dan di string copy ini student dorm name-nya ini masih bertanda unsigned. Artinya apa? Nah, artinya si mahasiswanya ini belum ditempatkan di asrama mana, masih di dalam unsigned atau belum masuk ke dalam atau masih belum termasuk ke dalam data asrama. Kemudian nanti akan di return dengan student. Kemudian di sini kita pakai fungsi void. Void ini untuk apa? Untuk print studentnya. Nah, print student ini nanti akan untuk mengeluarkan output, yaitu berisi nama, NIM, nama, dan tahun dari mahasiswanya yang dipisah dengan pipe, di mana ada kondisi jika student gendernya itu adalah male, maka hasilnya gendernya male, tapi kalau misalnya dia female, maka yang di-print itu adalah female. Kemudian untuk di panel satunya ini, nah sebelumnya untuk preprocessor dari teksnya tetap pakai ellipse student.h karena kita kan memakai data-data yang sudah kita simpan di dalam library-nya. Kemudian untuk ya string std ini kita gunakan karena kita akan memakai yang ada namanya nanti string compare, kemudian string copy. Nah, itu gunanya. Kemudian untuk yang define max input size itu nanti kita akan menginput size dari inputan itu adalah max-nya maksimalnya 1000. Kemudian untuk fungsi utamanya berisikan cara input di mana indeksnya itu maksimal 1000. Kemudian untuk struct studentnya itu indeksnya 100 dalam bentuk array. Kemudian student underscore count-nya itu ataupun jumlah dari studentnya itu sama dengan 0, kemudian kita pakai apa namanya, lookingan while. Nah, lookingan while ini di mana inputannya itu inputan dari yang di sini nanti yang saat kita input itu, kalau misalnya dia tadi kan 1000 nih. Nah, jadi dia kalau misalnya tidak sama dengan 0, maka ada program yang akan jalan. Nah, program yang akan jalan itu apa? Yaitu yang pertama kita akan menghapus new line. Kita pakai start CSPN. Nah, di sini sama dengan 0. Kemudian kita membuat apa, pointer string token, di mana string token itu digunakan untuk memisahkan input. Nah, yang dipisahkan inputnya itu menggunakan si tanda tagar. Nah, input apa yang dipisahkan itu berupa nama, NIM, kemudian tahun beserta gender dari mahasiswanya. Nah, ini dia. Kemudian untuk yang enum gendernya itu kita menggunakan conditional. Nah, conditionalnya itu kita pakai if, kita mengcompare, memperbandingkan jika yang diinput itu adalah male, maka gendernya yang untuk si mahasiswa itu kan muncul male. Sedangkan jika kalau misalnya female, nah akan yang muncul female. Nah, tuh.
Nah, jika eh, apa nih? Fprint Fprint F ya? Nah, di sini kita menggunakan STDR. eh, STDR jika kita tidak tidak nggak apa sih inputan dari Di luar dari ini. Kemudian untuk studentnya itu di mana student underscore connect increment itu kita menggunakan create underscore student di mana berisi parameter si ID, name, year, dan gender. Nah, kita memakai perbandingan lagi nih, string compare. Nah, string compare di sini apa? Tadi kan pada diri nya itu ada menggunakan student print all detail, kemudian dom all detail ya. Nah, tapi kita di sini kami masih membuat untuk programnya itu masih di student print all detail. Nah, jika nanti, nah di sini gunanya conditionalnya itu untuk mengecek apakah ada inputan atau komen student print all detail. Nah, jika ada, maka yang nanti akan ada inputan yang keluar. Nah, seperti ini. Print, kemudian ada si student ID, name, year, dan sebagainya ini bisa dengan pipeline kayak gitu. Selanjutnya, jika inputannya itu ternyata apa sih triple dash, maka dia akan berakhir. Tuh, kemudian akan dilanjutkan oleh Persaya di T02. Nah, di channel 2 ini kan disuruh kalau misalnya di readme ini Pak, hmm, mana sih, Pak? Di readme channel 2 ini kan dia ada dibuat assigning student into dorms. Nanti di sini mengembangkan fitur untuk menempatkan mahasiswa student ke asrama dorm yang perlu diperhatikan bahwa penempatannya hanya dapat dilakukan bila mahasiswa masih ada tersedia ruang pada asrama terus jenis kelaminnya. Misalnya formatnya itu kayak ini dia assign student, student ID, student name. Jadi nanti di dalam outputnya itu ini kan dibuat assign student ID Antokia. Nanti di bawahnya bakalan dibuat si ini di Antokia itu 5 Mei 5 kayak gitu dia outputnya. Nah, di sini kami sebenarnya masih bingung karena ada beberapa fungsi yang belum kami masukin, makanya nggak keluarlah inputan yang sesuai dengan si readme-nya. Di sini include studio pakai lips Donha itu untuk menuju ke untuk kita pakai si lips Donha ini sama lips student.h dan include string.h define max input 1000 nanti kita buatlah lagi function min-nya si kita deklarasi lagi input ini dengan array si max input size terus struct student dengan array 100 juga kita inisialisasi lagi si integer student count ini sama dengan 0. Nah, kita pakailah while dengan inputan kalau misalnya f gets input max input stdin di mana nanti si input ini max inputnya itu si max input ini 1000. Jadi ini sama dengan tidak sama dengan 0 gitu. Input masuklah stdin input ini untuk menghapuskan new line. Nah, jadi kita karakter token ini kita pakai pointer token di mana nanti kita pakai strtok untuk si inputnya ini bisa dipisahkan dengan karakter si tagar kayak gini. Terus jika si kita bandingkanlah string compare-nya token dengan studentnya itu kita samain sama dengan 0, maka dapatlah karakter ID-nya itu strtok 0-nya itu inputannya itu nanti bisa dipisahkan dengan tagar. Mulai dari ID tagar, terus nanti name tagar, year tagar, terus nanti gender tagar. Terus kita masuklah ke enum gender underscore gender. Nah, di sini kita kan pakai kita bakal pakai kondisi di mana if kita bandingkan lagi gender underscore str male ini kalau misalnya sama dengan 0 kita bandingin sama dengan 0 maka gendernya itu sama dengan male atau outputnya itu nanti buatnya gender male gitu pokoknya terus nanti setelah kita bandingin ini misalnya kondisi lainnya itu kita bandingin lagi si gender str ini dengan si female kalau misalnya kita bandingin dapatnya 0 maka yang keluar itu gender underscore female. Nah, kondisi lain fprint stdr ini sebagai error. Jadi ini misalnya kalau di luar dari si dua ini ya udah berarti invalid gender masuklah ke continue. Nanti kita masuk ke student count dengan array student count. Terus kita masuk ke create student dengan 4 parameter yaitu ID, name, year, sama gender.
masuklah ke else if, di mana nanti kita bandingin lagi lah si token sama si student print all detail. Ini kan udah masuk ke perintah tadi, instruksi yang di readme tadi. Berarti ada satu lah masuklah ke for integer i sama dengan 0, di mana itu kurang dari student count. Makanya i plus plus, baru print student lah, baru masuk ke indeksnya. Jadi kalau misalnya berjalan ya indeksnya ini tambah dari 0 tambah 1, dari 1 tambah 2 indeksnya. Kalau misalnya dia melakukan eh, beberapa kali apanya, pokoknya nanti indeks akan bertambah kalau misalnya programnya jalan. Masuk ke kondisi yang lain lagi, yang kita banding lagi string compare dari si token dan student print all, kita bandingin. Kalau misalnya hasilnya 0, berarti kita masuk ke looping for, kita buat integer sama dengan 0, i kurang dari student count, baru i plus plus, baru kita masuk ke printf. kita kita printf kan lah sih, atau kita kan lah sih string dari si id, string dari si name, string dari si student year, dan string dari si gender, di mana gender itu nanti akan punya kondisi male or female gitu. Terus masuk ke kondisi yang lain lagi, si else if. Jadi kita bandingin lagi lah string compare dari si token dan dom add. Ini kan termasuk instruksi yang dibuat tadi di dalam readme. Kalau bisa sama dengan 0, terus nanti buat lagi else if dari token dom print all detail. Jadi sebenarnya yang ini kami belum masuk, masih bingung, makanya kodenya belum ada. Terus juga ini belum ada juga. Terus nanti as if RCMP token assign student. Nah ini kan buat if STRCMP input triple dash, kan kalau triple dash baru berhenti, barulah break. Sebenarnya kode 9 ini belum lengkap, Pak. Untuk tenor 9, tenor 3 kami belum kami kerjakan karena kami kesulitan saat mengerjakan di tenor satunya dan di tenor 2-nya, Pak. Jika ada kesalahan, jika ada kesalahan, tutur kata maupun perbuatan saat melakukan presentasi ini, mohon maaf Pak Bang. Semoga di tutur katanya bisa dijelaskan mengenai pointer atau function yang lebih dalam lagi. Demikian presentasi yang bisa kami lakukan. Selamat pagi Pak, Kak, Bang. Terima kasih semuanya. Hmm. Ini pencet ya? Ini pencet apa? Pencet. Nah, apanya? Si Discord nih. Mana, Cuk? Cuk, balik ke jam. Ujung. Ini kalau satu yang mana? Ini bagus. Hmm.